Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Nasallahu tabaraka wa ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan innahu waliyyu dzalika wa qadiru alaih. Wa kanfidun a'azakumullah. Nuwasil darsana fi syarhi al-arba'in an-nawawiyah. Waqafna inda hadits tsamin wal 20. Kita terakhir di hadis yang ke-28. Wal anati ila al-hadits tasi' wal 20. Kita masuk hadis yang ke-29. Qala Nawawi rahimahullah an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, beliau termasuk di antara ulama besar generasi sahabat, ya, nanti di hari kiamat sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar bahwa di hari kiamat nanti beliau akan berada jauh di depan, ya, para ulama, ya. Beliau akan berada di depan para ulama. Ini Mu'adz bin Jabal, dan pernah diutus oleh Nabi SAW untuk berdakwah ke Yaman, dan maksudnya adalah Najran, sekarang bagian dari kerajaan Saudi Arabia. Dulu disebut Yaman, Najran. Ya, setelah beliau pilot, jadi beliau sempat merintis sebuah usaha bisnis. Qadarullah bangkrut dan pilot. Tapi beliau ulama, beliau alim. Ya, beliau a'lamus sahaba bil halal wal haram. Ya, sahabat yang paling tahu hukum halal dan haram. Ya. Kemudian beliau oleh Nabi SAW ditugaskan dakwah dan qadha, ya, peradilan di Yaman atau di Najran. Qala qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Mu'adz bin Jabal mengatakan, wahai Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah wa yuba'iduni 'anil nar. Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku amalan yudkhilunil jannah, yang akan memasukkan aku ke dalam surga, wa yuba'iduni 'anil nar, dan akan menjauhkan aku dari neraka. Ya. Beliau SAW sabdakan, laqad sa'alta an 'azim. Sungguh engkau telah bertanya dengan sesuatu yang besar. Wa innahu la yasirun 'ala man yasarahu Allah taala alaihi. Engkau telah bertanya sesuatu yang berat, yang besar, tetapi sungguh itu adalah mudah bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepadanya. Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Kau beribadah kepada Allah, kau tidak berbuat kesyirikan kepada Allah dengan sesuatu apapun. Ini syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa tuqimus shalah. Kau menunaikan salat, yakni salat wajib yang 5. Wa tu'tiz zakah, dan kau membayar zakat, zakat mal. Wa tasum Ramadan, kau berpuasa Ramadan. Tahujjal bait, wa tahujjul baita, dan kau menunaikan haji ke Baitullahil Haram. Tsumma qala, kemudian Nabi SAW bersabda, ala adulluka ala abwabil khair, maukah aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu pahala?
As-saumu junnatun. Berpuasa itu adalah perisai. Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nara. Dan sedekah itu akan memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Wassalatul rajuli fi jawfil lail. Dan pintu kebaikan yang berikutnya itu adalah salatul rajuli fi jawfil lail. Salat tahajud, salatnya seseorang di kegelapan malam. Summa tala, kemudian Nabi SAW membaca, tatajafa junubuhum 'anil madhaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan seterusnya hatta balagha ya'malun. Tatajafa junubuhum 'anil madhaji'. Mereka menjauhkan pinggang mereka dari kasur-kasur mereka. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Salat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan harap dan cemas, dalam keadaan takut dan berharap. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menginfakkan sebagian yang kami rezekikan kepada mereka. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Tidak ada satupun jiwa yang mengetahui apa yang kami persiapkan baginya dari penyejuk pandangan matanya, yaitu di surga. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas amal perbuatan mereka. Tsumma qala, kemudian Nabi SAW bersabda, ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa 'amudihi wa dhurwatis sanami. Maukah aku beritahukan kepadamu pokok dari agama ini, ya, penghimpun semua urusan agama ini, wa 'amudihi, tiangnya, pilarnya, wa dhurwat sanami, dan puncak kemuliaannya. Dhurwat sanam, puncak kemuliaan. Qultu bala ya Rasulullah. Mu'adz menjawab, tentu wahai Rasul. Qala ra'sul amri al-Islam. Ini tauhid. Ya, penghimpun dan pokok dari semua urusan agama ini adalah al-Islam, yaitu tauhid. Wa 'amuduhu shalah, dan pilar agama ini adalah salat. Dzurwatu sanamihi, dan puncak kemuliaannya adalah al-jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah. Tsumma qala, kemudian beliau lanjutkan, ala ukhbiruka bimilaki dzalika kulli. Maukah aku beritahukan kepadamu dengan pengendali semua itu. Milak, ini pengendali semua itu. Qultu bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah SAW. Fa akhadha bilisanih, maka Nabi SAW memegang, ya, mulut beliau. Wa qala kuffa 'alaika hadha. Ya, beliau mengatakan, jaga, ya, ucapan kamu, jaga omongan kamu. Ya, kuffa 'alaika hadha. Jaga, ya, ini. Qultu ya Nabi Allah. Mu'adz bertanya, wahai Nabi Allah, wa innal mu'akhadzuna bima natakallamu bihi. Apakah kami akan dihukum sebab omongan kami? Sebab perkataan kami akan dihukum? Qala thaqilatka ummuk, kata Nabi SAW, thaqilatka ummuk, celaka ibumu. Ya, hal yakubun nasa fin nari ala wujuhim, bukankah yang membuat tersungkur manusia dalam neraka pada wajah-wajah mereka, au qala ala manakhirihim, atau Nabi mengatakan yang membuat manusia tersungkur di neraka pada hidung-hidung mereka, ila hasaidu alsinatihim, tidak lain, bukankah tidak lain itu adalah hasaidu alsinatihim, ya, buah dari omongan mereka. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Imam Tirmidzi, wa qala haditsun hasanun sahih. Nah, hadis yang hasan sahih. Mu'adz bin Jabal, ya, menjadi ulama di Syam, melahirkan banyak
ya para ulama besar, murid-murid, para tabi'in dan seterusnya, dan beliau wafat ketika sedang ada wabah, ya, ketika sedang ada wabah Amwas di Syam. Qala Syekh Abdul Muhsin hafizahullah, awalan qauluhu qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhilul jannah wa yub'iduna minan nar yadullu ala khirsis sahabah 'alal khair. Ini menunjukkan semangatnya para sahabat kepada kebaikan, wa ma'rifatul a'mal, menunjukkan semangat para sahabat untuk mengetahui amalan-amalan allati biha usulul jannah, yang dengan amalan-amalan itu menjadi sebab diraihnya surga wassalamah minan nar, dan selamat dari neraka. Yadullu ala wujudil jannah wan nar. Sebagaimana hadis ini juga menunjukkan bahwa surga dan neraka itu sudah ada. Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Ada sebagian sekte dari Mu'tazilah mengingkari bahwa surga dan neraka itu telah ada sekarang, telah diciptakan, mengingkari mereka. Ya. Ini sekte yang mengaku Islam, ya, maksudnya mengingkari bahwa sekarang surga dan neraka telah diciptakan, mengingkarinya. Ya, dengan apa? Dengan dalil-dalil, ya, logika, akli. Dengan dalil-dalil akli. Dibantah oleh Ibnu Qayyim rahimahullah di Hadil Arwah ila Biladil Afrah, di taman-taman surga, di awal-awal kitab. Ya. Wa anna awliya Allah ya'maluna shalihat. Ini memberi pelajaran juga bahwa namanya para wali Allah itu mereka beramal-amalan saleh. Wali Allah itu beramal-amalan saleh, bukan beramal-amalan kezaliman, apalagi amalan-amalan syirik dan kufur. Ya. Kalau orang rajin beramal saleh itu mah biasa. Ya. Kalau yang tindakannya itu, tingkah lakunya itu amalan-amalan maksiat, itu baru wali. Nah, ini ya propaganda dari penjajah itu. Propaganda dari penjajah itu. Ya. Liyadhfaru bil jannah wa yaslamu minan nar, supaya meraih surga dan selamat dari neraka. Wa hadza bi khilafi ma yaquluhu ba'dhu sufiyah. Ini berbeda dengan apa yang diomongkan oleh sebagian orang sufi, annahum la ya'budunallaha raghbatan fi jannati wa la khaufan min nari. Bahwa mereka, ya, beribadah itu bukan karena mengharapkan surga, bukan pula karena takut dari neraka. Ya. Wahu batil. Ya, itu satu kebatilan. Ya. Kenapa? Lihirs sahabat ala ma'rifatil a'malil musila ila jannah wal muba'adah lin nar. Buktinya bahwasanya itu kebatilan. Ya, para sadatul aulia, ya, para pemuka wali-wali Allah dari umat ini, yaitu para sahabat Nabi SAW, mereka itu punya semangat yang tinggi untuk mengetahui amalan-amalan yang mengantarkan ke surga dan menjauhkan dari neraka. Ya. Bahkan sebagian orang-orang sufi yang lebih gila lagi mengatakan apa? Kalau kamu masih meminta surga dan minta selamat dari neraka, kamu belum bertauhid, kamu belum ikhlas, katanya, ya kan? Ya. Padahal Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabatnya, idza sa'altumullah fas'allahu jannatal firdaus, ya, fa innaha 'alal jannah wa usatuha. Ya. Kalau kalian minta surga firdaus, surga tertinggi, surga yang paling mewah. Waqad qala Allahu an khalili, Allah telah berfirman tentang Nabi Ibrahim, waj'alni min warathati jannati na'im. Ya Allah, jadikan aku min warathati jannati na'im, pewaris surgamu yang penuh dengan kenikmatan. Yadullu aidan ala anna al-a'mal as-salihah sababun fi dukhulil jannah. Sebagaimana hadis ini juga memberi pelajaran bahwa amalan-amalan saleh itu merupakan sebab masuknya surga. Qad jaa'a fi dzalika ayatun katsirah. Banyak sekali dalil-dalilnya ayat-ayat Al-Qur'an, di antaranya firman Allah Azza wa Jalla, wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang kalian warisi dengan sebab amal yang telah kalian kerjakan.
Wa qawlihi innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah, syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka mereka ketika kematian mendatangi mereka, mereka tidak dihinggapi rasa takut, rasa khawatir akan masa depan mereka, tidak pula mereka dihinggapi rasa sedih dan penyesalan atas apa yang mereka tinggalkan di dunia. Ya, jadi makna fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun itu ya indah apa? Indal ihtidhar, ketika sakaratul maut. Ketika nyawanya dicabut. Ya. Ulaika ashabul jannah. Mereka itulah para penduduk surga, khalidina fiha, kekal di dalamnya, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas amal mereka. Dzalika la yunafi ma ja'a fil hadis, itu tidak bertentangan dengan apa yang disebut dalam hadis Nabi, la yadkhulu ahadukum bi'amalihi al-jannata. Salah seorang kalian sekali-kali tidak akan masuk surga dengan amalnya. Qalu wala anta ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, demikian juga Anda wahai Rasul? Qala wala ana. Beliau menjawab, tidak pula aku. Ila an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu. Tapi Allah ya menyelimuti aku dengan rahmat darinya. Surga itu diraih dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang mampu beramal itu karena mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pentingnya selalu berdoa minta wahab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, berikan kepada kami rahmah darimu. Rahul Bukhari fa innal ba' fil hadis lil muawadhah. Dalam hadis ini maknanya tidak ada seorang pun dari kalian yang akan masuk surga menukarnya dengan amal. Lil muawadhah, menukarnya dengan amal, tidak ada. Ya, wa fil ayat lisabab. Sedangkan di dalam ayat-ayat tadi ya, jazaa'an bima kanu ya'malun ay bisababi ma kanu ya'malun, disebabkan amal mereka. Jadi huruf ba-nya yang membedakan. Wa dukhulul jannat laisa 'awadhan 'anil a'mal. Masuk surga itu bukan sebagai upah dan penukar dari amal kita. Bukan. Ya, wal amal saleh. Ya. Wa tafaddala bil jazaa'i alladhi wa innamal a'malus salihah asbabun laha. Tapi amal saleh itu hanyalah sebab untuk masuk surga. Wallahu azza wa jalla tafaddala bit taufiq lisabab. Allah ya bermurah, kalau bahasa kita Allah bermurah hati untuk memberikan taufik, pertolongan kepada kita beramal saleh yang menjadi sebab masuk surga. Kalau Allah enggak bermurah hati kepada kita, ya, Allah enggak memiliki kemurahan kepada kita, memberikan pertolongan kepada kita untuk beramal, kita enggak akan bisa beramal. Ya, kita enggak akan bisa beramal. Makanya Nabi SAW mengatakan Rabbi zidni ilma. Ya, Nabi Ibrahim mengatakan apa? Wa arina manasikana. Minta diajarkan ilmu untuk beramal. Minta diajarkan ilmu untuk beramal. Doanya orang yang hatta idza balagha arba'ina sanah, kalau sudah mencapai 40 tahun mengatakan Rabbi auzu'ini an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa a'mala shalihan tardha. Ya Allah, karuniakan kepadaku untuk bersyukur dan kepada kedua orang tuaku dan karuniakan kepadaku amal soleh. Ya. Wa tafaddala bil jazaa'i alladhi huwa dukhul jannah. Allah Allah memberikan kemurahannya, pertolongannya kepada kita untuk beramal yang menjadi sebab masuk surga, dan Allah juga ya bermurah hati kalau bahasa kita, ya. Dengan kemurahannya memberikan balasan kepada kita berupa surga. Faraja al-fadl fis sabab wal musabbab ila Allah azza. Jadi semuanya itu kemurahan dari Allah SWT. Ya, amal saleh ini kemurahan dari Allah, surga yang merupakan ya balasan itu juga kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada
tidak ada sedikit pun kepantasan untuk sombong. Ketika kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kemudahan untuk beramal soleh, ya, sekecil apapun atau sehebat apapun amal soleh itu, tidak ada celah bagi kita untuk sombong. Karena semuanya adalah kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemurahan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya penduduk surga enggak ada yang sombong. Ya, penduduk surga enggak ada yang sombong. Ya. Padahal dikasih istana, ya, dikasih istana 10 kali lipat, ya, dari istana yang terbaik dari yang pernah dilihat di muka bumi, gitu kan? 10 kali lipat, tapi nggak pernah ada yang sombong, ya, nggak pernah ada yang sombong. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, ya, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, penyakit-penyakit dalam hati penduduk surga itu. Mereka masuk ke dalam surga dalam keadaan thayyibin. Tibtum fadkhuluha khalidin, kata para malaikat. Ya. Hati kalian sudah thayyib, amal kalian sudah thayyib, ucapan-ucapan kalian sudah thayyib, badan kalian sudah thayyib, maka silahkan masuk surga dengan kekal. Jadi syaratnya thayyib. Ya. Maka tepat kalau Nabi SAW mengatakan apa? La tadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Enggak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan, ya, walaupun seringan seekor semut. Ya. Tsaniyan, qauluhu laqad sa'alta an 'azim wa innahu la yasiru 'aman yasarahu Allah taala alaih. Kamu telah bertanya sesuatu yang berat dan sungguh itu mudah bagi siapa yang Allah berikan kemudahan kepadanya. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan kepada kita dalam kebaikan. Fi bayanun 'azim, ya, fihi bayanu 'azimi manzilati hadzal su'al. Ini menjelaskan urgensi pertanyaan Mu'adz bin Jabal ini. Wa hamiyatuhu wa tasji'u 'ala mithlihi. Ini menunjukkan, ya, pentingnya dan motivasi untuk pertanyaan semisal ini. Ini di antara metode seorang guru, ya, kalau ada yang bertanya dimotivasi. Kalau yang bertanya dimotivasi. Wah, pertanyaan yang bagus itu, gitu. Pertanyaan yang bagus. Jangan kalau bertanya itu yang bermutu, pertanyaan kayak orang bangun tidur aja. Jangan. Besoknya nggak tanya lagi dia. Ya, itu mungkin orang yang nggak mau ditanya, ya kan? Ya. Oh, Nabi SAW ada yang bertanya kebaikan, dimotivasi. Wah, ini pertanyaan yang bagus, ini pertanyaan yang berat, tapi itu mudah. Ya, bagi siapa yang Allah beri kemudahan. Haitsu wasafa Rasul sallallahu alaihi wasallam al-mas'ul anhu fihi bi annahu 'azim. Nabi menyebutkan bahwa apa yang ditanyakan oleh Mu'adz radhiyallahu taala anhu itu, ya, bernilai besar, berharga, berat. Ya, wa ma'azamihi wa masyaqqatil itiyani bihi faqad atba'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bima yubayyinu suhulatahu wa yusrahu 'ala man yassarahu Allahu alaihi. Meskipun berat, meskipun, ya, besar untuk dilakukan itu berat, tapi Nabi SAW sambung dengan perkara yang menjelaskan, ya, kemudahan perkara itu untuk dilakukan bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala beri kemudahan kepadanya. Wa huwa yadullu ala anal muslim yasbir ala ta'at. Ini memberi pelajaran bahwa seorang muslim itu harus bersabar mengerjakan ketaatan. Ya, seorang muslim itu harus bersabar mengerjakan ketaatan. Ya. Walau syuqqat 'ala nufus, meskipun ketaatan itu berat. Ketaatan itu berat bagi hatinya, bagi batinnya, itu berat. Sabar. Ya. Mana yang lebih afdal? Ya, bersabar menjalankan ketaatan atau bersabar menahan diri dari kemaksiatan? Fair, ya. Li'anna akibat as-sabr hamidatun. Karena akibat dari kesabaran itu pasti terpuji. Qala Allah azza wa jalla, Allah taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan segala urusannya itu mudah. Ya.
Qala sallallahu alaihi wasallam, huffatil jannatu bil makari wa huffatin naru bis syahawat, rahul Bukhari Muslim. Ya, surga itu dipagari dengan al-makari. Surga itu dipagari dengan perkara-perkara yang tidak disukai oleh syahwat manusia. Sedangkan neraka itu dipagari, dikelilingi dengan ya syahwat, perkara-perkara yang disukai, yang menjadi selera syahwat manusia. Salisan, qauluhu ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus sholata wa tu'tuz zakah wa tasumu ramadhana wa tahujjul baita. Kamu beribadah kepada Allah, kamu tidak berbuat kesyirikan kepada Allah sedikit pun. Kamu tunaikan salat wajib, kamu bayar zakat mal, kamu berpuasa Ramadan, dan kamu tunaikan haji ke Baitullahil Haram. Bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam anna ahamma syai' yutaqarrabu bihi ila Allah wa yahsul bihi adh-dhafaru bil jannah wa salamatu minan nar adaul faraid. Nabi menjelaskan bahwa ya perkara taqarrub terbesar kepada Allah, perkara terbesar yang mendekatkan seorang hamba kepada Allah sehingganya dia akan mendapatkan surga dan selamat dari neraka. Perkara terbesar yang mendekatkan seorang hamba kepada Allah sehingganya dia akan mendapatkan surga dan selamat dari neraka, adaul faraid. Itu adalah menunaikan kewajiban. Menunaikan kewajiban. Wa hiya fi hadzal hadits arkanul Islam khamsah allati ja'at fi hadits Jibril wa hadits Ibnu Umar. Kewajiban-kewajiban yang disebutkan dalam hadis Mu'adz ini adalah rukun Islam yang 5 yang telah disebutkan dalam hadis Jibril, juga disebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar. Bunyal Islamu ala khams. Islam dibangun di atas 5 pilar. Maka ja'a fil hadis qudsi, dalam hadis qudsi yang pernah kita baca, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtu 'alaihi. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu apapun yang lebih aku cintai dibandingkan dengan melakukan kewajiban-kewajiban yang aku wajibkan atasnya. Ya, jadi perkara terbesar yang mendekatkan kita kepada Allah sehingganya akan mendapatkan surga dan selamat dari neraka itu adalah melakukan apa? Menunaikan kewajiban. Rukun Islam yang 5 dan kewajiban-kewajiban yang lain. Wa qalu ta'budu, jangan sampai ya orang ya menelantarkan kewajiban kemudian mengejar yang mustahabbat, mengejar yang sunnah, yang mustahabbat, ya jangan sampai. Ya. Wa qauluhu ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Kau beribadah kepada Allah wa la tusyriku bihi syai'a, dan kau tidak berbuat kesyirikan kepada Allah sedikit pun. Mustamilun ala bayani haqqillah. Menjelaskan berisikan penjelasan hak Allah. Wa ikhlasul ibadati lillah. Mengikhlaskan seluruh ibadah hanya kepada Allah. Wa yadkhulu fi dzalika syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Tercakup di dalamnya juga persaksian kita syahadat bahwa Muhammad SAW itu adalah Rasul utusan Allah. Li'anna ibadatullah la tu'rafu illa bitasdiqihi sallallahu alaihi wasallam. Karena ibadah kepada Allah tidak akan diketahui kecuali kalau kita mempercayai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wal amal bima ja'a bihi, dan mengamalkan agama yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu amalin yutaqarrabu bihi ila Allah la yanfa'u sahibahu illa idza kana khalisan lillah wa mabniyan 'ala ittiba'i sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amal apapun yang dikerjakan oleh seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, hal itu tidak akan berguna, tidak akan bermanfaat bagi orang yang mengamalkannya kecuali apabila ikhlas lillah dan dibangun di atas apa? Ittiba sunnati Rasulullah SAW, mengikuti ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasyahadatan mutalazimatan. Oleh karenanya dua kalimat syahadat itu ya mutalazimatan, ya saling melengkapi, tidak bisa dipisahkan. Dua kalimat syahadat itu ya saling mengesahkan, bukan saling melengkapi, saling mengesahkan.
Ya, tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Syahadat la ilaha illallah tanpa syahadat Muhammad Rasulullah tidak sah. Syahadat Muhammad Rasulullah tanpa syahadat la ilaha illallah tidak sah. Ya, saling mengesahkan. La budda ma'a syahadati la ilaha illallah min syahadati anna Muhammad Rasulullah. Waqad dzukirat fil hadits hadhil arkan murattabatan hasba ahammiyatiha. Dalam hadis itu disebut secara berurutan. Tauhidkan Allah dan syahadat Muhammad Rasulullah, kemudian sholat, kemudian zakat, puasa, kemudian haji. Secara berurutan, murattabatan hasba ahammiyah. Urutan itu sesuai dengan tingkat apa? Ahamiyah, sesuai dengan tingkat urgensinya. Sesuai dengan tingkat apa? Urgensinya. Paham ya? Pak, salat lebih urgen daripada zakat. Zakat lebih urgen daripada puasa Ramadan, puasa Ramadan lebih urgen daripada haji. Dan begitu seterusnya. Wa quddimatis shalah li kauniha silatan wa thiqatan bainal 'abdi wa baina rabbih. Salat disebut lebih dulu setelah syahadat. Karena salat itu merupakan penghubung antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Litakarruriha fil yaum wal laila 5 marrat. Berulang siang dan malamnya 5 kali. Wa dzakara ba'daha zakah. Kemudian Nabi menyebutkan sudahnya zakat. Li'annaha la ta'ti fil 'am illa marrah wahidah. Karena zakat mal itu dalam 1 tahun tidak dibayar kecuali 1 kali saja. Ya, yang disebut haul. Setelah haul bayar 1 kali. Wa naf'uha yahsulu dafi'iz zakah wal madfu' alaih. Manfaatnya kembali kepada muzakki yang membayar zakat dan kepada mustahik dan kepada yang menerima zakat. Tsumma ba'da dzalika siyam. Kemudian setelah itu Nabi SAW menyebutkan puasa Ramadan ditakarruri fi kulli am, berulang setiap tahun. Wa ba'dahul hajj. Kemudian setelahnya Nabi SAW menyebutkan haji. Li'annahu la yajibu fil umri illa maratan wahidatan. Karena seumur hidup haji tidak wajib kecuali 1 kali. Jadi ini urgensi, ya, ditinjau dari urgensinya, urutan daripada rukun Islam itu, urutan daripada rukun Islam. Ya. Rabi'an qauluhu ala adulluka ala abwabil khair. Nabi SAW mengatakan, maukah aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan? Nah, ini sunnah. Pintu-pintu apa? Kebaikan. Sunnah, ibadah sunnah disebut khair. Ibadah sunnah disebut apa? Khair. Khair. Disebut khair. Ya. Baikan. As-sawmu junnah. Puasa sunnah itu perisai. Shadaqatu tudfi'ul khati'ah. Kama yudfi'u al-ma'un nar. Sedekah sunnah itu akan menghapus dosa-dosa sebagaimana air menghapus api. Maksudnya dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar wajib taubat. Salatul rajul fi jawfil lail, salat tahajud di malam hari. Kemudian beliau membaca ayat tatajafa junubuhum 'anil madaji' sampai kepada ya'malun. Lama bayana sallallahu alaihi al-fara'idha allati hiya sababun fi dukhulil jannah wa salamah minan nar, arsada sallallahu alaihi wasallam ila jumlatin minan nawafil. Setelah Nabi menjelaskan kewajiban-kewajiban yang menjadi sebab masuk surga dan selamat dari neraka. Perhatikan, untuk masuk surga dan selamat dari neraka itu menunaikan apa? Kewajiban-kewajiban. Menunaikan apa? Kewajiban-kewajiban. Ya. Jadi apa namanya? Ahlul wajib wal jamaah. Masuk surga itu ahlul wajib wal jamaah. Ya. Kalau ahlus sunnah wal jamaah itu bonus di surga. Ya. Kalau di surga itu ahlul wajib wal jamaah. Ya. Kemudian Nabi menjelaskan tentang ibadah-ibadah sunnah, amalan-amalan sunnah, alat yahsul muslim biha ziyadatul iman wa ziyadatus thawab wa takfirud dzunub. Yang dengan amalan-amalan sunnah itu seorang muslim akan mendapatkan apa? Peningkatan keimanan, tambahan pahala, penghapusan dosa-dosa, dosa-dosa kecil. Karena kalau dosa-dosa besar itu dihapuskannya dengan apa? Taubat. Wahya sadaqah, sedekah, wasyam, qiyamul lail. Ya, puasa, qiyamul lail, tahajud, witir. Qala 'anis shaum, shaum junnah.
Nabi mengatakan puasa sunnah itu adalah junnah, perisai, wal junnah yal wiqayah, wa shaum wiqayah fid dunya wal akhirah. Puasa itu perisai di dunia maupun di akhirat. Fahuwa wiqayatun fid dunya min al-wuqu' fil ma'asi. Puasa sunnah itu perisai di dunia dari terjerumus ke dalam maksiat. Fa an Abdullah bin Mas'ud an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis yang terkenal ya ma'syarus syabab, ya man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang mampu untuk ya menikah, maka menikahlah. Fa innahu ahsanu lil farj wa aghaddu lil basar. Ya, itu lebih menjaga kemaluan dan menundukkan pandangan. Wa man lam yastati fa alaihi bisawm. Siapa yang belum mampu ya menanggung pernikahan, maka berpuasalah. Fa innahu lawija, maka itu menjadi perisai baginya. Wa huwa wiqayatun fil akhirati min dukhulin nar. Di akhirat puasa sunnah itu menjadi perisai dari masuk neraka. Qad fil hadis man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nar 70 kharifan, rahul Bukhari. Barang siapa yang berpuasa sunnah satu hari saja di medan perang fi sabilillah, maka Allah akan jauhkan dirinya dari neraka selama sejauh 70 tahun. Hadis riwayat Al-Bukhari. Wa qul shadaqah tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'an nar, fihi bayan idhami sya'ni shadaqah nafilah. Ini juga hadis menjelaskan ya agungnya sedekah sunnah. Wa anna Allah Ta'ala yahuttu bihal khataya. Sedekah sunnah itu menjadi sebab Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan, yudfi'uha biha kama yudfi'ul ma'an nar, akan memadamkan dosa-dosa, karena dosa itu identik dengan panas dan api. Dosa itu identik dengan panas dan api. Beda dengan pahala. Kalau pahala itu identik dengan adem gitu kan. Ya. Wal khataya hiya as-saghair. Yang dimaksud dengan dosa-dosa di sini adalah dosa-dosa kecil. Wa kadzalikal kaba'ir ma'at taubah minha. Sedangkan kalau dosa besar maka harus dibarengi dengan taubat. Wa tasbihun nabi itfa'as sadaqah lil khataya bi itfa'il ma'in nar yadullu ala zawalil khataya kulliha. Nabi perumpamakan sedekah sunnah itu memadamkan api dosa dalam diri kita seperti air yang memadamkan api. Ini menunjukkan bahwa sedekah sunnah itu akan menghilangkan semua dosa. Dosa kecil, semua dosa kecil. Kalau dibarengi dengan taubat, maka dosa kecil dan dosa besar seluruhnya. Fa inal musyahad fil ma' idza waqa'a an-nar annahu yuzilu hatta la yabqa laha wujud. Sebagaimana air ketika dituangkan ke dalam api, kepada api, maka tidak akan menyisakan api. Wa shalatul rajul fi jawfil lail, dan salat ya seseorang di gelap malam, salat witir, salat tahajud, ya salat malam. Hadza huwal amru tsalits min awabil khair. Ini sunnah yang ketiga yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Ya, tiga yang disebut menunjukkan istimewanya tiga hal ini. Ya, puasa sunnah, sedekah sunnah, dan salat malam, baik witir ataupun tahajud. Ya, ini menunjukkan apa? Menunjukkan keistimewaannya. Ya, dan semakin banyak puasa sunnah, perisai semakin kuat. Ya, semakin banyak sedekah sunnah, maka semakin banyak juga api-api dosa yang padam. Sebagaimana air semakin banyak yang dituangkan pada api, maka semakin cepat api itu hilang. Ya, dan semakin malam gelap orang itu sholat witir atau tahajud, maka semakin besar pintu kebaikan untuknya. Nabi SAW mengatakan fi jawfil lail, jawf itu tengah malam. Ya. Allati taqarrabu ila Allah azza wa jalla, yang dijadikan untuk kita bertakarrub kepada Allah. Qala Rasulullah SAW 'inda dzalika qaulahu ta'ala, Rasulullah membacakan ayat tatajafa junubuhum 'anil madaji' dan seterusnya, tadi sudah saya terjemahkan. Waqad akhbara Nabi SAW ana afdalas salati ba'dal maktubati salatul lail. Nabi juga sudah menjelaskan dalam riwayat Muslim bahwa salat yang paling afdal setelah salat wajib itu adalah salat lail.
witir ataupun tahajud. Waqad mahadan Nabi SAW libayani abwabil khair hadhi bil istifham. Nabi SAW memulai penjelasan pintu-pintu kebaikan pahala sunnah itu dengan pertanyaan. Ya, ala adulluka ala abwabil khair? Maukah aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu ya pahala? Lima fi dzalika min lafti nadhari Mu'adzin ila ahamiyati ma yulqa alaih. Dalam rangka untuk apa? Memancing perhatian, menarik perhatian Mu'adz kepada pentingnya apa yang akan disampaikan. Ini uslub dalam ya mengajar. Liyatahayya lidzalika sa'idda li wa'yi kulli ma yulqa ilaih, supaya Mu'adz lebih siap untuk menerima penjelasan, pelajaran, dan untuk menghafal apa, mengingat apa yang disampaikan ya kepadanya. Ya Allahul musta'an. Ini masih panjang. Kita azan dulu, nanti setelah azan kita lanjutkan ya. Antara azan dan iqamat cukup insyaallah. Azan dulu. Antara azan dan iqamat cukup untuk melanjutkan penjelasan ini insyaallah. Ya, azan dulu. Fadhol. Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata. Allahu akbar. La ilaha illallah. Qala Syekh Abdul Muhsin, khamisan qauluhu ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa 'amudihi wa dhurwatis sanami ila akhirih. Maukah aku tunjukkan kepadamu kepala dari agama ini, pilarnya dan puncak kemuliaannya? Mu'adz menjawab, tentu wahai Rasul, dan seterusnya tadi. Al murad bil amri asy-sya'n alladhi huwa 'adhamu syu'un wa huwa ad-din. Yang dimaksud dengan al-amr dalam hadis ini, perkara dalam hadis ini adalah
Agama alladzi bu'itsa bihi Rasulullah SAW. Agama yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul Islam wa huwa am. Ra'suhu, kepala daripada agama ini al-Islam, wa am. Islam bermakna lebih, cakupannya lebih luas, yaitu tauhid. Yasmalu salat wal jihad wa ghairaha. Mencakup salat, jihad dan yang lainnya. Wa qad dzakara as-shalah wa safa bi anna amudul Islam. Kemudian Nabi menyebutkan salat. Nabi sebut salat itu sebagai pilar daripada Islam. Syabbaha dzalika bil bina'i alladzi yaqumu ala aqidatihi. Nabi perumpamakan agama ini sebagai sebuah bangunan yang tegak di atas pilar-pilarnya, wa hiya ahmul ibadatil badaniyah al-qasir naf'uha ala sahibiha. Salat itu merupakan ibadah fisik terpenting yang manfaatnya hanya terbatas kepada pelaku salat itu. Ya. Tsumma dzakara jihad, alladzi yashmalu jihad an-nafs wa jihad al-a'da' min kufarin wa munafiqin. Kemudian Nabi menyebutkan jihad, mencakup jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsunya sendiri-sendiri, wa jihad al-a'da, dan jihad melawan musuh dari kalangan orang-orang kafir dan munafik. Wasafahu bi annahu dzurwatu sanamil Islam. Nabi sebutkan jihad itu sebagai puncak kemuliaan Islam. Wa dzalika anna fil jihad quwwatul muslimin wa zuhura dinihim wa 'uluwahu 'ala ghairihi minal adyan. Karena kenapa jihad disebut puncak kemuliaan Islam? Karena itu merupakan kekuatan kaum muslimin. Jihad itu merupakan keunggulan Islam ini. Merupakan ketinggian Islam ini di atas seluruh agama. Islam tanpa jihad tidak ada wibawanya sama sekali. Ya. Islam tanpa jihad tidak ada kekuatan dan tidak ada kewibawaan dan tidak ada keunggulannya atas agama-agama yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya dalam hadis Abu Dawud, kemuliaan kaum muslimin itu akan kembali kepada kaum muslimin ketika mereka kembali kepada tauhid, kembali kepada agama ini, dan kembali kepada jihad. Ya, idza tabayatum bil inah wa tabatum idza tabayatum bil inah wa tabatum aznabal baqar wa raditum biz zara wa tabatum aznabal baqar wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhullan la yanzi'u ankum hatta ta'udu ila dinikum. Kalau kalian sudah berjual beli dengan cara-cara riba, ya, kalian sudah puas dengan hasil pertanian kalian, perkebunan kalian, kalian sudah puas menjadi pengekor ternak-ternak kalian, wa taraktumul jihad, dan kalian tinggalkan jihad, sallallahu alaikum dhullan, maka Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan, la yanzi'u ankum, Allah enggak akan cabut kehinaan itu hatta ta'udu ila dinikum, kecuali kalian telah kembali kepada agama kalian. Nasallallahu. Sadisan qauluhu ala ukhbiruka bimilaki dzalika kulli ila akhirih. Sabda Nabi SAW, mau aku tunjukkan kepadamu pengendali itu semua dan seterusnya tadi. Ya, fi hadza bayanu khataril lisan. Ini Nabi menjelaskan bahayanya omongan. Bahayanya omongan. Wa annahu ladzi yuqi fil mahalik. Omongan itulah yang menjerumuskan banyak orang ke dalam kebinasaan. Wa anna milakal khair fi hifdhihi. Pengendali kebaikan ada pada bagaimana kita menjaga omongan kita. Hatta la yasduru minhu illa ma huwa khair. Jangan sampai keluar dari mulut kita kecuali kebaikan. Ya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, man yadhman li ma baina lihyaihi wa rijlaihi azman lahu jannah. Barang siapa yang menjamin, yadhman li, barang siapa yang mampu menjamin untukku penjagaan omongannya dan kemaluannya, maka aku jamin surga baginya. Rawahul Bukhari. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan awil yasmut. Ya, awil yasmut. Ya, lamnya disukun ya, karena ini amr.
Ya, bukan au liyasmut. Kalau liyasmut lamnya penasab. Ya, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, siapa yang beriman dengan sempurna, maka hendaknya dia bicara yang baik atau diam. Qala Ibnu Rajab fi syarh hadzal hadits fi Jami' al-Ulum wal Hikam, Ibnu Rajab mengatakan, hadza yadullu ala anna kuffal lisan wa dhabtahu wa habasahu huwa aslul khairi kulli. Ini menunjukkan bahwa menjaga omongan, mengendalikan omongan itu merupakan induk dari semua kebaikan. Wa anna man malaka lisanahu faqad malaka amrahu wa ahkamahu wa dhabatahu. Dan barang siapa yang mampu mengendalikan omongannya, ya berarti dia telah ya mengendalikan semua urusannya. Wa qala wal muradu bi hasaidil alsinah jazaul kalam al muharram wa uqubatuhu. Yang dimaksud dengan buah daripada omongan yang menyebabkan banyak orang ya diseret ke dalam neraka jahanam, itu adalah apa? Jazaul kalam al muharram wa uqubatuhu. Balasan dan hukuman bagi omongan-omongan yang haram. Fa inal insan yazra' bi qawlihi wa 'amalihi al-hasanat wa sayyi'at. Manusia itu dengan amalannya dan omongannya dia sedang menanam kebaikan atau menanam keburukan. Tsumma yahsudu yaumal qiyamati mazara. Kemudian hari kiamat dia akan memanen apa yang dia tanam. Faman zara'a khairan min qaulin aw 'amalin hasal karamah. Siapa yang di dunia itu menanamkan kebaikan dengan ucapannya ataupun perbuatannya, maka di hari kiamat dia hasal karamah. Dia akan memanen keramat, dia akan memanen karamah. Wa man zara'a syarran min qaulin aw 'amal hasata ghadan an-nadamah. Sedangkan siapa yang menanam kejahatan, keburukan, dosa dengan ucapannya atau perbuatannya, maka waliyadzubillah di hari kiamat dia besok akan memanen penyesalan. Zahiru hadithi Mu'adz yadullu ala anna aktsara ma yadkhulu bihin nasun nara an nutqu bi alsinatihim. Tekstual hadis Mu'adz ini menunjukkan bahwa ya kebanyakan yang menyebabkan manusia masuk neraka itu adalah omongannya. Fa inna ma'siyatan nut yadkhulu fiha syirku. Karena maksiat omongan itu banyak sekali, mulai dari kesyirikan wa huwa a'dhamu dzunub indallah azza wajal, yang merupakan dosa terbesar, wa yadkhulu fiha al-qaul 'ala Allah bi ghairi ilm, masuk di dalamnya juga bicara agama tanpa ilmu, wa huwa qarinu syirik, yang merupakan sahabat kembarnya syirik, ya bicara agama tanpa ilmu, wa yadkhulu fiha syahadatuz zur, masuk di dalamnya juga syahadatuz zur, bersaksi palsu, alati yang adilati syirka billah, yang sepadan dengan kesyirikan kepada Allah. Wa yadkhulu fiha sihr, masuk di dalamnya juga sihir, wal qadzaf, menuduh ya dengan tuduhan palsu, wa dzalik min al-kabair wa shaghir, dan masih banyak lagi dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil, kal kadzib wal ghibah wan namimah, ya dusta, menggunjing orang lain, berbohong, berdusta, namimah, mengadu domba, sairul ma'asi al-fi'liyah la yakhlu ghaliban min qaulin yuqtaranu biha yakunu mu'inan 'alaiha. Bahkan umumnya perbuatan-perbuatan maksiat itu dibarengi dengan ucapan-ucapan maksiat yang mensukseskan perbuatannya. Ya, orang nyuri misalkan. Ya, orang korupsi misalkan. Dibarengi dengan bohong, dibarengi dengan saksi palsu. Ya, orang selingkuh misalkan. Ya, selingkuh beneran ya, bukan selingkuh barokah ya. Ya, orang selingkuh misalkan. Ya, itu dibarengi dengan omongan bohong, dusta, pasti begitu. Ya, selalu begitu. Ya, perbuatan-perbuatan maksiat itu dibarengi dengan ya dosa lisan yang membantunya, yang mensukseskannya. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya. Waqalu sakilatka ummu ay faqadatka hatta kanat thukla min faqdika wa hadhil jumlah la yuradu biha ma'na innama yuradu biha al-hath wal ighra ala fahmi ma yuqal. Nabi tadi mengatakan kepada Mu'adz, sakilatka ummu. Ketika Mu'adz bertanya, apa kami akan dihukum sebab omongan kami wahai Rasul? Celaka ibumu. Itu bukan apa namanya? Bukan umpatan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan. Ya, kata beliau, tapi maksudnya itu adalah al-hadz wal ighra ala fahmi yuqal. Motivasi, ya, pendorong untuk memahami apa yang disampaikan. Yaitu latah Arab, ya, latah Arab. Ya, latah Arab. Kalau di Indonesia pakai latah Arab yang musibah ya kan.
Ya agamanya aja, katanya kan agamanya aja berdasarkan tradisi, nggak usah dibawa ke sini lah. Nanti tradisi dibawa ke sini, ngomong sama muridnya tanya belum mudeng, dibilang celaka ibumu, pulang nangis, ya kan? Ya, celaka ibumu, pulang nangis dia. Ya, tradisi-tradisi gitu. Ya. Itu latah, ya, latah. Sono maksudnya adalah ighra wal hath ala fahmi ma yuqal. Motivasi, ya, anjuran, motivasi, dorongan untuk memahami apa yang disampaikan. Bal inna ma jaa min dzalika fi hadzal hadis wa ma yumathilu yakunu min qabailid du'a liman udhifa ilaihi yadullu lahu al hadis fi sahih Muslim an Anas fihi qaulur Rasul sallallahu alaihi wasallam ya umma Sulaim amma ta'lamina anna syarti ala rabbi an ishtarattu ala rabbi faqultu inna ma ana bashar arda kama yarda al bashar wa aghdabu kama yaghdabu al bashar fa ayyuma ahadin da'autu alaihi min ummati bida'watin laysa laha bi ahlin an yaj'alaha lahu tahuran wa zakatan wa qurbatan yuqarribuhu biha minhu yaumal qiyamah. Bahkan kalau itu ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, itu justru doa. Itu justru doa. Ucapan yang tekstualnya seakan-akan itu umpatan, itu doa kalau dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada orang tersebut. Sebagaimana dalam hadis ya Anas riwayat Muslim, Nabi SAW berkata, wahai Ummu Sulaim, tidakkah kamu tahu bahwa aku telah mempersyaratkan kepada Allah? Ya, aku telah mempersyaratkan kepada Allah. Ya Allah, aku manusia. Ya, aku ini manusia biasa. Aku ini manusia biasa. Ya, aku punya keridhaan seperti manusia pada umumnya. Aku juga bisa marah seperti manusia pada umumnya. Maka siapa saja, ya, yang aku doakan keburukan dari umatku, yakni umat Islam. Siapa saja dari umatku yang sudah masuk Islam, ya, sempat aku ucapkan kepadanya yang tekstualnya itu doa keburukan, ya, sementara dia nggak pantas untuk mendapatkannya, maka jadikanlah ucapanku itu sebagai tahuran lahu, sebagai pensuci dosa-dosanya, wa zakatan, ya, sebagai pensuci, ya, batinnya, wa qurbatan, dan sebagai pahala tambahan yuqarribuhu biha minhu yaumal qiyamah, yang akan mendekatkan dia kepadaku di hari kiamat nanti. Wa min diqqatil Imam Muslim wa husni tartibi sahih annahu arada aqibah hadzal hadis Ibnu Abbas fi qouli fi Muawiyah la asba Allahu batnah fayakunu du'aan lahu wa laysa du'aan alaihi. Ya, wallahu a'lam. Dan Imam Muslim setelah membawakan hadis Anas tadi bahwa ucapan Nabi yang terkesan umpatan atau doa keburukan kepada orang lain dari umatnya itu sebenarnya adalah doa kebaikan. Setelahnya itu oleh Imam Muslim dibawakan hadis Ibnu Abbas. Di sana Nabi SAW mengatakan kepada Muawiyah, la asba Allahu batnah. Semoga Allah tidak mengenyangkan perutnya. Semoga Allah tidak mengenyangkan perutnya. Ini tekstualnya kan doa keburukan, ya kan? Semoga dia selalu kelaparan. Kan gitu. Tapi Imam Muslim membawakan hadis ini setelah hadis Anas tadi. Yang artinya apa? Justru Nabi mendoakan kebaikan kepada Muawiyah, bukan mendoakan keburukan. Bukan mendoakan keburukan. Wallahu ta'ala alam. Ya, ini hadis yang keberapa? 29. Hadis Mu'adz bin Jabal, hadis yang sangat panjang. Dan hadis ini oleh Imam At-Tirmidzi dikatakan hadisun hasanun sahih. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan sampai ajal menjemput kita. Wallahu taala alam. Sallallahu alaihi Muhammadin wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin wa jazakumullahu khairan. Fadhalu barakallahu fiikum.